Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cade Cetanamunte dari kelas B. Pada saat ini saya akan membahas tentang worksheet yang bertemakan vocabulary dalam bahasa Inggris. Worksheet merupakan lembar kerja yang berisi latihan-latihan untuk memperkenalkan kosakata bahasa Inggris pada anak-anak. Biasanya, worksheet berisi gambar, kata-kata, kalimat, atau soal-soal interaktif yang dirancang untuk membuat anak-anak belajar bahasa Inggris dengan cara menyenangkan dan efektif. Dalam membuat worksheet, harus ada hal yang diperhatikan. Yang pertama, tingkat usia dan tingkat kemampuan siswa. Dan dalam membuat worksheet, tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu susah agar anak-anak tidak hilang minat belajarnya. Selain itu, pastikan juga worksheet berisi gambar, suara, atau hal-hal interaktif yang membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Sebelum membuat worksheet, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan dulu tema atau topik yang akan diajarkan. Lalu, buatlah gambar-gambar yang terkait dengan tema atau topik, seperti gambar buah, gambar benda, ataupun gambar hewan. Lalu yang ketiga, buatlah latihan-latihan sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan anak-anak, seperti mencocokkan gambar dengan kata-kata, mengisi kata yang hilang, atau mencari kata yang terdapat dalam kotak huruf acak-acakan. Lalu yang keempat, pastikan worksheet yang dibuat dilengkapi dengan gambar, suara, atau menu interaktif lainnya agar kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang kelima, uji coba worksheet yang dibuat dengan anak-anak untuk mengetahui worksheet tersebut efektif dan dapat dipahami oleh anak-anak. Dan berikut contoh worksheet vocabulary dalam bahasa Inggris yang bertemakan tentang nama-nama buah dan juga hewan. Pada worksheet pertama dikerjakan dengan cara pencocokan. Siswa harus menyesuaikan gambar dengan nama dari bahasa Inggris gambar tersebut dan menarik garis agar terhubung. Lalu ada contoh worksheet yang kedua, yaitu mencari kata. Siswa mencari huruf-huruf acak-acakan dan membentuk sebuah satu kata. Contohnya, ada kata panda, siswa mencari garis dari awal huruf panda tersebut hingga akhir sehingga membentuk satu kata. Pada worksheet tersebut juga terdapat kekurangan dan kelebihannya. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yang pertama yaitu menggunakan gambar untuk membantu anak memahami dan meningkatkan kata-kata terkait dengan hewan. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat untuk mempersiapkan anak memilih kata yang benar dari pilihan yang dibenarkan. Lalu yang ketiga, menggunakan teknik pengajaran mandiri atau yang disebut biasanya self-study yang memungkinkan anak belajar secara independen dan meningkatkan kemampuan belajar. Lalu terdapat kekurangan dari worksheet tersebut. Yang pertama, mungkin worksheet tersebut tidak mencakup semua konsep atau topik yang perlu diajarkan. Lalu yang kedua, tidak memadaikan penjelasan yang cukup untuk menggantikan pengajaran secara langsung dari guru. Lalu yang ketiga, mungkin tidak selalu mencerminkan konteks realitas di mana kata-kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan worksheet tadi, anak dapat belajar kosakata bahasa Inggris terkait dengan hewan dan juga benda secara interaktif. Mereka akan diajak untuk mengamati, mencocokkan, melengkapi kalimat, dan mencari kata-kata yang terkait. Hal ini dapat membantu mereka dalam memahami dan mengingat kosakata dengan cara menyenangkan dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih.